Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu problematika otonomi daerah khususnya isu pertambangan dan isu yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah isu terkait penolakan izin tambang oleh pemerintah daerah. Jadi teman-teman, beberapa pemerintah daerah pada saat ini, contohnya seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan juga Papua, itu telah menolak atau membatalkan izin pertambangan kepada perusahaan-perusahaan karena memang pertambangan ini dianggap telah merusak lingkungan dan juga tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat sekitar. Akan tetapi, pemerintah pusat tetap mengeluarkan izin usaha pertambangan atau IUP karena memang sejatinya kewenangan pertambangan ini telah menjadi kewenangan pusat semenjak turunnya revisi Undang-Undang Minerba. Nah, lalu bagaimana selengkapnya problematika otonomi daerah ini akan disampaikan oleh teman-teman saya. Sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu anggota dari kelompok 8 dengan saya sendiri Muhammad Dafaziul Haq dengan nomor absen 30 dengan NIM 230801053. Perkenalkan, nama saya Febiola Diarta Siahaan dengan NIM 23080101532, nomor absen 29, dari Rombel 16 dengan dosen pengampu Pak Sidney. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadzal Esa Prasetyo dengan NIM 23080101534 dengan nomor urut absen 31, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan pengampu Bapak Zidni dan dari Rombel 16. Perkenalkan, saya Lia Azhara Ramadhani dengan NIM 2308010535, nomor absen 32 dari Rombel 16, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Sidney. Dari kasus yang telah disampaikan tadi, kita bisa meng-highlight beberapa permasalahan yang timbul. Di antaranya yang pertama yaitu adanya tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah. Bisa kita lihat setelah revisi Undang-Undang Minerba yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, daerah itu kehilangan kewenangan untuk memberikan atau mencabut izin tambang. Akibatnya daerah tidak bisa menolak eksploitasi tambang walau itu merusak lingkungan atau bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Dan yang kedua, melemahnya peran daerah dalam menjaga lingkungan dan budaya lokal. Kepala daerah yang menolak tambang itu malah justru dianggap melawan kebijakan nasional. Contohnya kasus Bupati Kulon Progo yang mendapat tekanan karena menolak tambang. Dan yang ketiga, tidak sinkronnya peraturan pusat dan peraturan daerah yang kadangkala malah perda lingkungan hidup, tata ruang, atau wilayah adat itu tidak diakui dalam keputusan pusat. Beberapa solusi yang dapat kami tawarkan terkait permasalahan perizinan tambang dan dampaknya terhadap lingkungan dalam permasalahan tadi adalah yang pertama, adanya revisi dan harmonisasi peraturan. Undang-undang yang dibuat oleh pusat dengan Pemda itu sebenarnya harus sinkron, terutama pada bidang lingkungan, tata ruang, dan juga pengakuan wilayah-wilayah adat. Bisa juga Pemda ini dilibatkan dalam proses perizinan tambangnya. Lalu yang kedua adalah partisipasi publik dan transparansi. Izin tambang itu sebaiknya diketahui oleh para pemerintah dan masyarakat di daerah sekitar pertambangan tersebut supaya masyarakat tidak mempertanyakan bagaimana transparansi pemerintah dalam pengelolaan tambang di daerah mereka tersebut, dan juga itu mencegah untuk eksploitasi perizinan tambang atau eksploitasi sumber daya alam tambangnya. Lalu yang ketiga adalah optimalisasi fungsi Mahkamah Konstitusi atau judicial review. Jika undang-undang yang diperlakukan pada daerah otonom itu sekiranya kurang baik untuk dianggap kurang baik oleh masyarakat tersebut, masyarakat setidak-tidaknya bisa melakukan judicial review yang akan diajukan ke MK terkait undang-undang yang kurang sinkron ataupun kurang dapat diterima oleh masyarakat di daerah sekitar pertambangan tersebut. Lalu yang terakhir adalah
pemberdayaan Pemda secara vertikal. Jadi ini adalah seperti kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengawasi perizinan tambang dan pengerjaan tambang di daerahnya. Jadi masyarakat daerah ataupun pemerintah daerah itu merasa bahwa mereka tetap terlibat dalam pemberdayaan sumber daya alamnya sendiri. Demikian solusi yang dapat kami sampaikan. Yang selanjutnya ada dasar hukum terkait. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan tentang pembagian urusan antara pusat dan daerah termasuk pengawasan lingkungan. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH yang berisikan tentang daerah berwenang mengatur pelestarian lingkungan hidup. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berisikan tentang kewenangan izin tambang ditarik dari daerah ke pusat. Lalu yang terakhir ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012 yang berisikan tentang pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dan wilayahnya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya kami minta maaf dan terima kasih telah menonton. Bye-bye.